Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Winarti dari SMK Negeri 2 Wonosari yang masih akan mengantarkan materi pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk SMK kelas 11. Materi kali ini yang kita bahas adalah kelanjutan dari materi hak atas kekayaan intelektual bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, silahkan disimak kembali video saya yang pertama. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Nah, kita hanya akan melanjutkan dari materi yang kemarin bahwa di dalam HAKI itu dibagi menjadi dua bagian besar, ya, yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan industri atau industrial properties. Nah, hak cipta kemarin kita sudah sedikit mempelajari, sedangkan hari ini kita akan membahas sedikit tentang hak kekayaan industri. Nah, terutama hanya mempelajari tentang hak paten dan hak merek. Sedangkan untuk yang lain kalian bisa membaca dalam materi yang sudah saya share pada minggu yang lalu. Nah, sebenarnya ketika keadaan tidak sedang pandemi seperti ini, maka semua hak atas kekayaan industri ini tetap kita pelajari. Namun demikian, karena keadaan yang sedang melanda kegiatan pembelajaran kita, maka pada video ini baru akan saya jelaskan tentang hak paten dan hak merek. Nah, kita akan mempelajari perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri itu seperti apa. Ya, ini sudah saya buatkan ada dua pembanding, di mana hak cipta ini menganut sistem deklaratif. Jadi, perlindungan diberikan kepada pemakai pertama atau yang mengumumkan ciptaan. Ini contohnya lagu, buku gitu ya. Begitu dipublish, maka kita semua sudah tahu dan mengakui bahwa hak cipta ada pada siapa yang tertulis di situ. Sedangkan untuk hak kekayaan industri ini menganut sistem first to file, siapa yang mendaftarkan pertama kali. Gitu. Nah, itu nanti yang akan menang. Sedangkan perbedaan yang kedua, hak cipta ini memiliki perlindungan 70 tahun. 70 tahun setelah pencipta meninggal untuk individu dan 50 tahun setelah diumumkan untuk kelompok. Nah, ini kalau grup band gitu ya. Jadi berbeda jangka waktunya. Sedangkan kalau hak kekayaan industri itu hanya 10 tahun. Mengapa? Karena kemajuan teknologi itu berkembang dengan cepat sehingga hak kekayaan industri atas ciptaan sebuah barang ini hanya dilindungi selama 10 tahun untuk memberikan kesempatan pengembangan. Selanjutnya perbedaan yang ketiga, hak cipta ini perlindungan dimulai pada saat ciptaan itu dibuat. Nah, sedangkan kalau hak kekayaan industri ini ada tanggalnya yang diberikan oleh Dirjen, ya, dimulai saat penerimaan pendaftaran. Perbedaan yang keempat, hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan hak kekayaan industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan kita harus selalu mengupdate apabila ada perubahan perundangan. Nah, apa itu hak paten? Hak paten itu adalah hak eksklusif bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru, cara kerja baru, termasuk perbaikannya dalam bidang teknologi. Ya, ini diberikan oleh pemerintah. Hak paten itu diberikan oleh pemerintah. Diberikan kepada pemegang yang haknya dibolehkan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain. Jadi, orang lain itu sebenarnya bisa memiliki hak paten itu apabila memang kita sudah mendapatkan izin. Ya, misalnya kita mengcover lagu, maka kita punya izin terlebih dahulu. Contohnya seperti itu. Untuk mendapatkan perlindungan, maka kita harus mengajukan kepada kantor yang mengurus tentang hak paten, yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
di bawah Kemenkumham. Nah, kita bisa mengajukannya. Nih, cara atau prosedur. Nah, ketika kita mengajukan, apabila ada yang keberatan, maka kita juga belum tentu mendapatkan hak tersebut. Sehingga kita harus memiliki syarat administrasi yang harus dipenuhi supaya yakin bahwa apa yang kita buat itu memang benar-benar kita yang menemukan. Nah, ini ada beberapa tahap, jadi tidak hanya sekedar mengajukan permohonan saja, tetapi harus melalui beberapa tahap dan minimal sekitar 3-6 bulan itu baru bisa selesai. Nah, ini contohnya dari hak paten mulai dari yang pertama sampai wujudnya sering kita gunakan sekarang ini. Ini adalah wujud contoh salah satu saja. Masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu hak merek. Hak merek ini diberikan kepada seseorang pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu ya. Jangka waktu tertentu tadi itu 10 tahun. Dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Boleh memberikan izin kepada pihak lain, itu boleh. Tapi harus izin sekali lagi. Tidak boleh kita membuat produk dengan merek yang sama tanpa izin dari pemilik merek. Kita bisa disomasi. Ini sama prosedurnya, hampir sama dengan hak paten tadi. Cara pengajuannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini di Jogja kalau kita mau mengajukan. Ya, ini ada beberapa prosedur yang perlu dipenuhi supaya kita mendapatkan haknya. Ini jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Nah, sama ini. Jadi kalau misalnya semua prosedur yang sudah kita ajukan ini tidak ada yang komplain, tidak ada yang mengajukan banding, maka kita bisa memperoleh haknya. Tetapi kalau ada orang lain yang merasa sudah pernah mendaftarkan, maka kita juga harus menyadari, dan apabila kita merasa memang itu bukan ciptaan kita, maka ya kita harus bisa mencari yang lain. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa merek, beberapa hak paten yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Ya, kalian bisa melihat beberapa label-label yang ada di pasaran. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda, ini saya doakan kalian menjadi calon wirausahawan semua, sudah mulai untuk merintis membuat logo. Dan logo ini jangan sampai kita membuatnya sama persis, baik bentuk huruf maupun bunyinya. Meskipun hanya bunyinya hampir sama, itu kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita dituduh sebagai plagiat, apalagi hanya menggunakan merek dari pihak lain. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam mempelajari materi ini. Kemudian selamat belajar, semoga kalian semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.